Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita fokuskan hati, pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus saja, sebab Dia adalah Allah, Raja di atas segala raja yang layak kita sembah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu sebab Engkau layak untuk menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar
segala rancangan-Mu, segala jalan-Mu dalam hidupku. Yesus, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Yesus, sungguh mulialah nama-Mu Tuhan. Oh haleluya, Yesus, sungguh ajaib, sungguh mulia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala jalan-Mu, buat segala rancangan-Mu, buat hari-hari yang Kau beri dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih kami seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Amin. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku.
rancangan-Mu Tuhan yang terbaik bagi hidup Yes. kami Tuhan. Dan segala waktu-Mu yang Kau tentukan dalam Amin. hidup kami adalah yang terbaik Tuhan. Ya Tuhan. Kami percaya ada waktu Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya ada rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Ya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama nyanyikan waktu Tuhan.
percaya Tuhan, waktu-Mu selalu yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi sekarang dalam hidup kami bukan menjadi halangan untuk kami tetap percaya kepada-Mu. Iman kami, keyakinan kami tetap berpegang teguh pada setiap rancangan-Mu yang ajaib, pada setiap kasih-Mu yang selalu menyertai dalam hidup kami. Tuhan, pada hari ini, pada pagi siang hari ini Tuhan, kami percaya pada setiap rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang sedang terjadi tidak menghalangi kami untuk terus mengikut Engkau, untuk terus percaya pada setiap janji-janji-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu-Mu Tuhan yang Kau berikan buat kami, untuk kami bisa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sebentar akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman ini boleh meneguhkan hati kami, meneguhkan langkah kami, memperkuat iman kami di dalam Engkau, supaya kami makin mengerti betapa Engkau mengasihi hidup kami, betapa Engkau selalu menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan pada pagi siang hari ini, supaya apa yang diberitakan Tuhan boleh menjadi isi hati-Mu dalam setiap hidup kami, supaya kami makin mengerti rencana-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudara, selamat pagi, selamat siang, selamat berjumpa lagi dalam ibadah pada minggu yang terakhir di bulan ini, tanggal 31 Mei 2020. Nah, pada minggu kali ini kita masih akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan saya berharap kebenaran firman Tuhan ini dapat menolong kita, dapat membantu kita untuk menjalani musim-musim yang baru dalam kehidupan kita. Pada akhir-akhir ini kita mendengar sebuah istilah baru yang didengungkan oleh pemerintahan kita, di mana ada sebuah istilah namanya new normal. Nah, ternyata di Alkitab juga menuliskan sebuah hal yang sama. Ada masa-masa di mana bangsa Israel harus menghidupi new normal, sebuah tatanan hidup yang baru dalam kehidupan mereka. Kita bisa lihat itu di dalam Yeremia pasal yang ke-29 dari ayat 1 sampai yang ke-11. Mari kita membaca pasal ini dari ayat 1 sampai yang ke-11 secara bergantian. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Saudara membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-11. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Saat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan. Sebab
ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Pasal yang kita baca, saudara, Yeremia pasal 29 ini adalah surat yang ditulis oleh Nabi Yeremia untuk orang-orang Israel yang dibuang ke Babel. Kalau kita melihat di ayat 1 mengatakan demikian. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan. Nah, kita mengetahui bahwa alamat surat ini, alamat pasal ini ditujukan adalah kepada orang-orang buangan. Kenapa ada orang buangan? Nah, bangsa Israel harus menjalani konsekuensi mereka, di mana kalau kita membaca di dalam 2 Tawarikh 36 ayat 21, kita akan menemukan bahwa mereka telah melalaikan tahun-tahun Sabat sehingga mereka mendapatkan konsekuensi untuk dibuang ke Babel. Nah, bagaimana sih nasib orang buangan itu? Orang buangan ini mereka pasti kehilangan harta yang selama ini dikumpulkan di tanah mereka. Jadi apa yang mereka punya di tanah mereka sebelumnya, mereka sekarang kehilangan itu. Dan mereka harus berpindah pada tempat yang baru, tempat di mana mereka dibuang. Jadi rumahnya juga pasti tidak ada, hilang. Mereka tidak punya rumah. Pekerjaannya juga hilang. Sebelumnya dia bekerja sebagai apa, sekarang harus di tempat baru, dibuang di tempat baru dan bekerja sebagai seorang budak. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa kebebasan yang dahulu yang mereka nikmati, sekarang mereka tidak bisa menikmati itu. Mereka tidak punya kebebasan lagi. Tapi dalam keadaan yang seperti ini, bangsa Israel yang sedang mengalami konsekuensi dari kesalahan mereka, Tuhan tidak berhenti untuk peduli. Tuhan tetap mengasihi dengan memberikan firman-Nya lewat Nabi Yeremia untuk disampaikan kepada orang-orang yang mengalami pembuangan ini. Jadi Tuhan memberikan sebuah tatanan kehidupan yang baru, a new normal buat kehidupan mereka selama mereka menghadapi musim yang baru di tempat yang baru, situasi yang baru bagi mereka. Nah, bukankah hal ini juga sedikit banyak mirip dengan apa yang sedang kita alami, Pak Saudara. Jadi orang-orang buangan ini mengalami yang tadi saya sudah sebutkan, mungkin beberapa dari kita atau banyak orang juga mengalami hal yang sama. Tapi dalam keadaan seperti ini, Tuhan juga tidak pernah berhenti peduli dalam kehidupan kita. Dia tetap mengasihi, dia tetap memberikan firman-Nya dalam kehidupan kita. Nah, mari kita belajar pada pagi siang hari ini apa yang seharusnya kita lakukan dalam kita menghadapi musim yang baru. Apa saja yang harus kita lakukan pada saat kita menghadapi situasi yang baru, a new normal buat kehidupan kita. Mari kita lihat di ayat 4 sampai yang ke-6. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Hal yang pertama, saudara, yang dapat kita pelajari adalah firman Tuhan menjelaskan bahwa orang-orang ini harus mendirikan rumah dan juga membuat kebun. Hal ini kita boleh simpulkan adalah hidup yang normal. Meskipun dalam tempat yang berbeda, dalam situasi yang berbeda, mari kembali untuk bekerja. Mereka mungkin kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, tapi Tuhan memberikan nasihat supaya mereka harus memulai hal yang baru, memulai kehidupan yang baru, new normal. Keadaan di pembuangan memang tidak nyaman dan tidak biasa, tapi bukan menjadi sebuah alasan untuk tidak melakukan apa-apa. Di masa pandemi ini mungkin juga merusak kenyamanan hidup kita.
Pekerjaan yang selama ini sudah kita geluti, membuat kita nyaman, tapi tiba-tiba semuanya berubah. Pelayanan juga berubah. Hidup kita beribadah dan bergereja yang selama ini kita sudah nyaman untuk jalani, tiba-tiba saja semuanya berubah. Perubahan ini memang tidak nyaman. Perubahan ini mungkin tidak biasa buat hidup kita. Tapi bukan menjadi sebuah alasan untuk kita menyerah dan kita tidak melakukan apa-apa. Di masa yang seperti ini ada sebuah new normal bagi saya pribadi. Pelayanan yang selama ini menghadapi orang, menghadapi jemaat. Saya harus menghadapi kamera, harus memulai sebuah hal yang baru, a new normal buat kehidupan saya, yaitu pelayanan ibadah online. Tapi ini harus saya lakukan karena memang sebuah era baru, sebuah musim baru, sebuah situasi baru yang hadir tidak membuat saya untuk berhenti melayani, tidak membuat kita semua untuk berhenti untuk bekerja lebih keras. Nah, bukankah di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 juga menyebutkan, mari kita baca bersama-sama dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Sebab juga pada waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Oleh karena itu, dalam menghadapi masa yang baru, musim yang baru ini, kita harus tetap bekerja. Mungkin beberapa dari kita kehilangan pekerjaan, beberapa dari kita kehilangan kebiasaan. Tapi ada banyak yang bisa kita kerjakan selain daripada diam dan juga malas-malasan. Jadi mari kita berusaha untuk kita tetap bekerja dan berusaha. Nah, selain dari bekerja, kita lihat ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat ini menjelaskan kalau di masa itu Tuhan menyatakan secara spesifik bahwa supaya terjadi pertambahan keturunan. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Secara relevansinya di dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak harus menambah banyak keturunan, tapi bagaimana kalau kita belajar menambah nilai-nilai dalam keluarga kita masing-masing. Karena banyak orang hidup bersama dalam satu rumah tetapi tidak memiliki kedekatan. Bagaimana dengan kita selama masa-masa pandemi seperti ini? Apakah kita sebagai sepasang suami istri satu dengan yang lain, apakah kita semakin dekat atau kita semakin merasa jauh, semakin merasa curiga, sering timbul asumsi dalam kehidupan kita? Bagaimana dalam kehidupan kita dari orang tua dengan anak? Apakah makin hari makin sayang, makin mengerti bagaimana kebutuhan anak, bagaimana mengerti apa yang terbaik buat anak kita? Nah, sebagai anak, bagaimana dalam kita menghadapi masa-masa seperti ini? Apakah kita juga makin mengerti apa yang orang tua kita rasakan? Marilah kita belajar di dalam masa-masa seperti ini, kita makin bertambah, kita makin bertumbuh nilai-nilai kekeluargaan dalam hidup kita. Jadi jangan hanya bertumbuh secara fisik, marilah kita bertumbuh juga di dalam kasih. Nah, hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari pasal ini, kita lihat di ayat yang ke-7. Mengatakan demikian, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak saudara, kita harus ingat konteks di mana di dalam Yeremia 29 ini kota tersebut adalah kota Babel, kota di mana mereka dibatasi kebebasannya. Tetapi firman Tuhan menjelaskan bahwa kehidupan yang baru yang mereka alami, mereka harus mengerjakan ini, mengusahakan damai sejahtera dan mendoakan kota tersebut. Dalam masa-masa seperti ini, dalam masa pandemi seperti ini, seringkali kita melihat banyak orang kecewa, banyak orang menyalahkan pemerintahan, menyalahkan orang lain, dan tidak sedikit yang ikut memprovokasi orang lain. Sebagai orang percaya, kita seharusnya memiliki sikap yang berbeda.
kita memiliki satu hal yang berbeda dari orang lain. Setiap perkataan kita harus mengupayakan yang namanya damai sejahtera. Kalau kita ingat perkataan Yesus di dalam Matius 5 ayat 9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di Yeremia ini juga mengatakan bahwa sebab kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita juga. Artinya bahwa kalau kota tersebut sejahtera, maka kita juga mengalami kesejahteraan. Jadi kita harus belajar bahwa kalau kita mengusahakan damai sejahtera, maka kita akan menerima damai sejahtera tersebut. Di bulan lalu saya terlibat dalam kegiatan donasi untuk warga-warga yang membutuhkan bantuan di tempat ini. Ini adalah salah satu upaya yang bisa kami lakukan untuk mengusahakan damai sejahtera di lingkungan kami tinggal. Nah, ada banyak yang kita bisa upayakan, ada banyak yang kita bisa usahakan. Kita masih bisa menggunakan perkataan kita masih bisa menggunakan jari kita dalam mengetik mungkin status media sosial untuk mengupayakan damai sejahtera. Jangan habiskan energi kita untuk memprovokasi orang. Jangan habiskan energi kita untuk tidak mendatangkan damai sejahtera. Mari sebagai anak-anak Allah kita harus membawa damai sejahtera. Karena Tuhan juga membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Di masa seperti ini, marilah kita menjadi agen-agen Tuhan untuk membawa damai sejahtera di dalam lingkungan kita. Inilah new normal dalam kehidupan kita. Membawa damai, mendoakan dan mengusahakan kedamaian. Hal yang ketiga, kita bisa lihat di ayat 8 sampai yang ke-10. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menempati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Poin yang ketiga adalah kita mempercayai waktu Tuhan. Tuhan menyatakan kepada Yeremia bahwa orang Israel akan dibuang dan akan menjalani masa pembuangan itu selama 70 tahun. Namun hal yang unik adalah kita dapat menemukan ada nabi-nabi palsu yang mengatakan hal yang berbeda. Di Yeremia 28 ayat 11 kita baca bersama-sama. Yeremia 28 ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini begitu jugalah aku akan mematahkan Gog Nebukadnezar Raja Babel itu dari mana tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Hananya mengatakan hanya dalam 2 tahun saja maka kita akan selesai pembuangan ini. Tapi Tuhan memberikan sebuah firman yang berbeda. Ada masa yang bangsa Israel harus jalani, yaitu masa 70 tahun. Nah, Pak Saudara, seringkali kita punya kecenderungan dalam setiap kita mengalami masalah, kita selalu ingin cepat selesai. Kecenderungan kita selalu ingin bagaimana ini bisa terjadi secara cepat dan akhirnya selesai. Kita ingin menyelesaikan masalah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dari firman Tuhan ini kita harus belajar bahwa ada waktu Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Termasuk saat kita menghadapi masalah, termasuk saat kita menghadapi musim yang baru, termasuk saat kita menghadapi situasi dan kondisi yang baru dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa ada waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu ada seekor binatang bernama kupu-kupu, kita pasti memahami dengan baik bagaimana asal dari kupu-kupu. Sebelumnya kupu-kupu ini hanya seekor ulat. Dari seekor ulat ada proses yang tidak singkat
Dan proses itu harus dijalani sampai akhirnya menjadi seekor kupu-kupu. Saya percaya proses yang dijalani dari ulat menjadi kupu-kupu ini proses yang tidak mudah dan sangat tidak nyaman. Tapi proses ini harus berjalan, harus dilalui sampai tuntas. Bagaimana kalau ulat ini tidak menyelesaikan proses ini sampai selesai, sampai tuntas? Mungkin ulat ini keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu yang enggak lengkap, kupu-kupu yang aneh, atau mungkin kupu-kupu yang sayapnya kurang, kakinya kurang, atau ada bagian tubuhnya yang terasa tidak lengkap. Jadi proses yang panjang, yang mungkin enggak nyaman, yang mungkin harus kita lalui, harus terjadi sampai tuntas. Agar ulat ini keluar dari kepompong dengan wujud kupu-kupu yang indah. Begitu juga dalam kehidupan kita masing-masing, Mbak Sarah. Seringkali kita diizinkan oleh Tuhan untuk masuk dalam satu momen, dalam satu situasi di mana membuat kita enggak nyaman, tidak bebas. Tapi proses tersebut itu punya tujuan untuk membuat kita menjadi pribadi yang matang, yang dewasa di dalam iman, dan karakter kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus percaya dalam segala hal ada waktu Tuhan. Kalau kita ingin cepat-cepat selesai, kalau kita ingin cepat-cepat semuanya itu tuntas, mungkin proses pendewasaan kita tidak terjadi secara sempurna. Mari kita belajar bahwa di dalam segala sesuatu ada waktu Tuhan. Mari kita lihat dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sebagai orang percaya, marilah kita belajar untuk mempercayai waktu Tuhan. Di setiap musim itu ada masanya, di setiap masa itu pasti ada akhirnya. Kita tidak boleh melewati sebuah masalah yang sedang memproses hidup kita dengan berpikir bahwa ini harus cepat selesai. Mari kita bertahan dengan mempercayai bahwa Tuhan pasti membuat segalanya indah. Hal yang berikutnya kita baca di ayat yang ke-11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Hal yang keempat, saudara, adalah berpegang pada kasih Tuhan. Tuhan memberikan pernyataan di ayat ini bahwa meskipun bangsa Israel harus menjalani konsekuensi dari kesalahan mereka, namun Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan masih mengasihi bangsa ini dan kasih Tuhan dinyatakan di dalam rancangannya. Seringkali kita memahami kasih Tuhan pada saat Tuhan memberikan hal-hal yang kita inginkan. Atau pada saat kita mendapatkan berkat-berkat yang sudah kita minta. Sehingga pada saat kita tidak mendapat apa yang kita mau. Pada saat kita mengalami masalah, kita mengambil kesimpulan bahwa Tuhan mungkin tidak sedang mengasihi saya. Bapak saudara, kasih Tuhan itu tidak terbatas pada materi. Kasih Tuhan tidak terbatas pada barang-barang yang kita terima. Kita harus belajar melihat lebih jauh bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Ayat yang ke-11 mengatakan bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan bagi bangsa Israel.
memang mereka mengalami pembuangan, tapi Tuhan masih memiliki rencana yang indah buat kehidupan mereka. Rancangan damai sejahtera. Hal ini bisa kita artikan bahwa di dalam kehidupan kita saat ini, kita bisa mengalami masalah, kita boleh mengalami efek dari pandemi ini. Tapi meskipun begitu, Tuhan masih mempunyai rancangan damai sejahtera buat kehidupan kita. Amin, Bapak Saudara. Terkadang kita lebih ingin memaksakan kemauan kita. Kita lebih ingin memaksakan kemauan kita. Dan kita memaksakan rancangan kita saja yang terjadi. Padahal kalau kita belajar di Yesaya 55 ayat 8-9 mengatakan demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku bukanlah rancanganmu. Dari ayat ini marilah kita belajar untuk kita tidak memaksakan rancangan kita. Kita tidak memaksakan keinginan kita. Kita tidak memaksakan kemauan kita melebihi dari rancangan Tuhan. Kalau kita belajar mengerti rancangan Tuhan, maka kita akan bisa mengerti kasih Tuhan di dalam segala musim hidup kita. Mari kita lihat lagi di ayat 12-14. Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan memberikan jaminan bagi orang-orang yang mencari Dia. Tuhan akan menemui bagi orang yang berseru. Tuhan akan menjawab dan Tuhan akan memulihkan kembali keadaan mereka. Bukankah hal ini berarti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel? Ya, mereka harus mengalami pembuangan, mengalami hal yang tidak nyaman. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Mungkin kita harus menghadapi sebuah fakta di mana kita mengalami efek dari pandemi ini. Tapi percayalah firman Tuhan pada hari ini memberikan sebuah kabar baik bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan mengasihi kita dengan rencana dan rancangannya yang ajaib. Bapak Saudara, saya tidak dapat mengetahui secara pasti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Namun memasuki musim yang baru ini, memasuki tatanan hidup yang baru ini, ada hal yang bisa kita kerjakan. Firman Tuhan menjelaskan bahwa yang pertama, kita harus tetap hidup normal, bekerja, berusaha, jangan diam dan malas. Dan kita bisa menambahkan nilai-nilai kehidupan dalam keluarga kita. Yang kedua, kita juga bisa mengusahakan damai sejahtera. Kita mendoakan lingkungan kita, desa kita, kota kita, negara kita. Yang ketiga adalah kita harus belajar mempercayai waktu Tuhan di dalam setiap musim hidup kita. Yang keempat, kita harus berpegang pada kasih Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, rancangan kasih Tuhan selalu indah dan Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin. Saya berharap firman Tuhan ini dapat menolong Bapak Saudara, dapat membantu kita semua untuk memasuki a new normal, tatanan hidup yang baru buat kehidupan kita masing-masing. Mari kita menyanyikan sebuah pujian. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
Kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi satu kekuatan bagi kami. Firman-Mu akan senantiasa memberikan kami kemenangan di dalam setiap perjuangan, dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa di sorga, Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau pakai dia senantiasa menjadi berkat untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu di tempat mereka masing-masing pada siang hari ini. Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang lebih mengerti situasi setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat akal budi, Tuhan memberkati, mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Bahkan Tuhan kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang lemah, Tuhan kuatkan. Sidang jemaat-Mu yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Sidang jemaat-Mu yang membutuhkan pertolongan apapun juga, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Makasih, kami berdoa buat Mbak Sus, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan. Tuhan tolong Mbak Al, Tuhan tolong berikan juga kekuatan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu yang kami akan melewati ini, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu di dalam tangan kuasa-Mu. Setiap saat, setiap waktu, di dalam pekerjaan, di rumah, di perjalanan, apapun Tuhan, dimanapun mereka berada, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Berkat yang Allah Tuhan sediakan pada siang hari ini, dan kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara dan saya, hari ini, hari besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Yesus datang kembali menjemput setiap orang yang berharap dan percaya kepadanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih.